Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Azra dari kelas 11 MIPA 3 beserta teman sekelas saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Putra Harlambang. Di sini kami akan melaksanakan percobaan tentang sifat-sifat gelombang mekanik. Alat dan bahan yang dibutuhkan. 1. Air dan gelas. 2. Wadah. 3. Sedotan. 4. Kardus. 5. Pewarna. Dan 6. Sumpit. Sifat-sifat gelombang mekanik. Pertama, refleksi atau gelombang dapat dipantulkan. Gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai media pantul atau penghalang keras. Namun, jika penghalangnya lunak, maka gelombang akan diserap, bukan dipantulkan. Kedua, difraksi atau gelombang dapat dibelokkan. Difraksi terjadi apabila muka gelombang melewati satu celah sempit. Hal ini bisa terjadi karena muka gelombang yang terpotong sehingga mengalami pembelokan. Ketiga, refraksi atau gelombang dapat dibiaskan. Pembelokan yang dilalui oleh batas dua medium berbeda sehingga perambatan gelombang membelok mendekati garis normal. Pembiasan ini akan mengakibatkan perubahan cepat rambat gelombang, arah gelombang, dan panjang gelombang itu. Seperti pada video ketika setengah bagian sumpit dicelupkan ke dalam gelas berisi air, maka sumpit akan terlihat seperti patah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena sinar datang satu berasal dari ujung sumpit yang tercelup air merambat melalui medium air. Ketika mencapai medium kaca atau gelas, maka sinar cahaya tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal. Hal ini dikarenakan indeks bias kaca lebih besar daripada indeks bias air, sehingga kerapatan optik kaca lebih besar atau lebih rapat daripada air lebih renggang. Kemudian, dari medium kaca, sinar cahaya bergerak keluar menuju udara. Karena indeks bias udara lebih kecil daripada kaca, maka sinar dibiaskan menjauhi garis normal dan menghasilkan sinar bias 1. Sinar bias 1 ini kemudian mencapai mata kita. Hal yang sama juga berlaku untuk sinar datang 2. Setelah terjadi pembiasan dari air ke kaca dan ke udara, maka dihasilkan sinar bias 2 dan sinar bias ini juga menuju mata kita. Kemudian, perpanjangan sinar bias 1 dan sinar bias 2 ini akan berpotongan di satu titik. Nah, di titik inilah tempat terbentuknya bayangan semu dari batang sumpit yang tercelup air. Bayangan semu inilah yang dilihat oleh mata kita, karena bayangan semu ini letaknya tidak tepat atau sedikit bergeser dari posisi benda aslinya. Maka oleh mata kita akan tampak seolah batang sumpit yang tercelup air tersebut patah atau bengkok. Keempat, interferensi atau gelombang dapat dipadukan. Interferensi dibagi menjadi dua, yaitu interferensi destruktif dan interferensi konstruktif. Interferensi destruktif atau tidak sepase. Gelombang yang tidak sepase tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase yang bersamaan. Interferensi konstruktif atau sepase. Gelombang mengalami perpaduan karena muka gelombang bertemu pada fase yang bersamaan.